Haleluya, haleluya. Sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi bersama saya Roni Titahena dalam segmen kabar baik. Mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Puji Tuhan sahabat, saya bersyukur buat Tuhan karena sahabat masih tetap sehat, diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Walaupun dalam kondisi pandemi, kita masih bisa berjumpa melalui program kabar baik. Itu terbukti bahwa Tuhan mendengar akan doa-doa kita sehingga kita sehat sampai detik ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali membahas kebenaran firman Tuhan seperti yang kita sudah bicarakan pada segmen sebelumnya tentang iman, bagaimana dasar iman dan pertumbuhan iman. Dan seri kemarin kita sudah bicara bahwa iman bertumbuh melalui pendengaran. Dalam bangunan iman, 3 hal penting yang sangat berpengaruh, sangat penting dalam pertumbuhan iman kita adalah mendengarkan firman, taat melakukan, dan hidup dalam kasih. Hari ini kita tambahkan satu lagi poin dalam pertumbuhan iman, yaitu iman bertumbuh di dalam memperkatakan firman. Iman bertumbuh melalui perkataan atau melalui ucapan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ingat sahabat bahwa iman bertumbuh melalui pendengaran. Dan hari ini kita bahas iman bertumbuh melalui perkataan. Sahabat yang diberkati, saya mengajak sahabat untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 dan 23. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini," perhatikan, barang siapa berkata kepada gunung ini, "Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut," asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini satu kebenaran yang memberkati kehidupan saya, memberkati kehidupan sahabat. Perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Dia katakan kalau sahabat percaya dan berkata kepada gunung, "Tercampaklah ke laut," maka itu akan terjadi. Artinya sahabat bahwa di dalam perkataan kita ada kuasa, di dalam perkataan kita ada mujizat. Itulah sebabnya iman timbul bukan hanya dari mendengarkan, tetapi iman timbul pula dari memperkatakan firman. Itulah sebabnya sahabat yang diberkati, kalau sahabat boleh masih ingat, di waktu-waktu yang lalu saya sudah bicara tentang iman timbul dari perkataan, iman timbul dari memperkatakan firman. Dan hari ini kita kembali akan menegaskan dalam seri yang kedua bahwa iman itu timbul dari memperkatakan firman. Itulah sebabnya sahabat jangan jemu-jemu memperkatakan firman Tuhan. Jika sahabat dalam kesulitan, jika sahabat dalam sakit penyakit, jika sahabat dalam persoalan, saudara mengalami sebuah tekanan, saudara katakan satu firman saja, maka itu akan memberkati sahabat. Memperkatakan iman itu nilainya jauh lebih tinggi daripada iman yang meminta sahabat. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kita supaya kita memperkatakan setiap kebenaran firman Tuhan. Tahukah sahabat bahwa bumi, langit dan bumi yang kita tempati ini diciptakan hanya dengan ucapan, hanya dengan perkataan. Tuhan hanya berkata saja dan semua ini terjadi. Dan hari ini lagi-lagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang sama memperkatakan kepada saya dan sahabat bahwa mari kita memperkatakan iman. Jika kita percaya dengan sungguh-sungguh, kita katakan kepada gunung, kita percaya dengan sungguh-sungguh, kita katakan kepada persoalan kita, berkata kepada sakit penyakit kita, berkata kepada setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, pergi
maka itu akan terjadi. Karena Dia menciptakan langit dan bumi, dengan perkataan itu Dia pula yang mengatakan itu kepada saya dan saudara untuk mengatakan kebenaran firman. Puji Tuhan sahabat, itulah sebabnya sahabat, kita harus menaikkan nilai iman kita, kadar iman kita. Jangan hanya iman meminta, tapi iman itu harus memperkatakan firman. Iman meminta artinya kita hanya meminta, Tuhan berkatilah saya, berkatilah saya. Iman memperkatakan artinya kita memperkatakan firman. Sahabat masih ingat ketika ada orang yang sakit pendarahan dan dia katakan bahwa asal ku jamah saja jubah, itu perkataan yang keluar dari mulutnya, maka aku akan sembuh. Dia sangat yakin memperkatakan firman. Jadi iman timbul dari perkataannya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena perkataan kita itu sifatnya mengikat. Sahabat yang diberkati, perkataan itu mengikat, sehingga apa yang kita katakan itu yang Allah lakukan. Dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 28 dikatakan bahwa apa yang kamu katakan itu yang Allah lakukan. Itulah sebabnya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Nah sahabat, saya rindu sekali untuk bagaimana kita dapat memperkatakan firman. Kita baca di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 20 ya sampai ayat yang ke-22. Tuhan berkata melalui kebenaran firman Tuhan kepada sahabat dan saya, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari mulutmu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itu yang terjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Sahabat yang diberkati, dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku." Setiap perkataan Tuhan kita harus memperhatikan itu, dan kita harus memperkatakan itu di dalam kehidupan kita. Ya sahabat, lebih jelas lagi saya akan baca di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-2. Dikatakan seperti ini sahabat, "Jika engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu." Jadi perkataan kita itu yang tadi saya katakan, itu sifatnya mengikat sahabat yang diberkati. Kita terjerat, terjerumus. Jadi terjerat dan terjerumus di dalam perkataan Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan akan mengikat kehidupan kita, membuat kita terjerat dan terjerumus di dalam perkataan yang membangkitkan perkataan yang luar biasa, yaitu perkataan firman Tuhan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya baca lagi beberapa ayat buat kita di dalam Amsal pasal yang ke-18. Sahabat, dikatakan di dalam ayat yang ke-21 seperti ini sahabatku. "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, ia akan memakan buahnya." Artinya sahabat, perkataan itu sangat penting. Sahabat, kalau setiap hari memperkatakan hal-hal yang negatif, itu akan mempengaruhi pikiran sahabat sehingga menciptakan gaya hidup, dan itulah yang dilakukan oleh sahabat setiap hari. "Oh, saya ini tidak bisa buat apa-apa. Saya orang kecil, saya orang kampung, saya orang miskin." Sahabat, maka itu yang terjadi. Tetapi jika sahabat memperkatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman, kita hidupi itu dalam kehidupan kita, maka itu akan memberkati akan kehidupan kita. Itu akan mempengaruhi kehidupan saya dan sahabat. Kita katakan bahwa kita bisa. Kita orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang yang dipakai Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, orang kesayangan Tuhan. Dalam nama Yesus segala sesuatu pasti terjadi. Itu yang akan terjadi, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya iman timbul bukan saja dari mendengarkan, tetapi juga dari memperkatakan firman Tuhan. Jadi sahabat, mari kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Ingat Roma pasal yang ke-10
Dikatakan di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10, dikatakan bahwa firman itu dekat di dalam kehidupan kita, yakni di dalam mulut kita. Setiap hari ucapkan firman Tuhan. Daripada sahabat mengucapkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak menguntungkan, hal-hal yang membuat sahabat semakin tidak berdaya, melemahkan, ucapkanlah firman Tuhan. Karena apa yang kita ucapkan, kita dengar, dan itu dapat membangun iman kita. Mari sahabat yang diberkati, ucapkanlah firman Tuhan untuk membangun iman sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa dalam segmen-segmen berikutnya. Shalom.